Salawat Nabi masih tetap bisa kita dengarkan. Jadi rindu dengan Rasulullah. Ada bukan saya lagi di rumah, saya tetap bersama Ustaz Freddy dan Nisa Sabian. Ustaz Freddy, saya tadi sudah membaca sekilas tentang bukunya yang luar biasa ini. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, bisa dapatkan bukunya di mana? Di toko buku pesantren Sunan Derajat, ya. Dipakai mic-nya dong Ustaz. Ya, jadi bisa dapatkan buku yang luar biasa ini di toko buku Sunan Derajat. Inilah dapur produksi ya, daripada Tadarus Budaya kali ini tanggal 2 Desember 2019. Awal menulis ini apa yang ada di benaknya Ustaz? Untuk awal nulisnya itu Ustaznya jauh sekali. Ustaznya jauh? Iya. Artinya gini, dulu itu sebenarnya SMA seperti pemirsa dan adik-adik semuanya. Kadang-kadang kita itu punya keinginan ketika melihat sebuah tulisan, itu punya keinginan gimana ya, andai kita bisa menjadi penulis yang begini. Tetapi kenapa kita tidak menulis? Sebab kita nggak tahu caranya bagaimana untuk memulai. Betul, kadang-kadang kita takut bisa. Iya, mau mulai bagaimana nulisnya. Iya, betul banget. Tetapi apa yang lebih dahsyat dari sebuah impian? Jadi waktu itu saya belum punya gambaran bagaimana cara ilmu atau saya memulai sebuah tulisan, tidak punya, tetapi dalam hati selalu punya niat, selalu punya rencana kapan-kapan ingin nulis. Masanya settingan calon istri saya waktu itu. Yang ini ya, setting. Itu begini, apapun yang terjadi nanti, entah Allah menakdirkan atau tidak, saya janjikan kisah kita akan saya jadikan sebuah novel, begitu. Jadi berangkat dari janji, iya, terbitlah sekarang novel. Iya, novelnya itu kemudian kalau tanya start cerita novelnya awalnya dari mana, itu adalah sebuah cerita yang unik sekali. Uniknya begini, waktu itu kan saya agak udah mulai dewasa, umur agak udah besar lah, akhirnya sudah pantas kalau sudah mikir kira-kira cari istri gitu udah pantas. Bukan cari itu sebenarnya, masih proses belajar. Masih proses tapi namanya belajar. Orang normal itu kan mesti kadang-kadang kita punya hayalan. Kira-kira orang hidup mesti punya jodoh kan begitu. Waktu sendirian merenung gitu ya. Kira-kira jodoh saya itu siapa? Rupanya orang mana? Di mana? Cantik apa jelek? Anak pesantren atau anak tidak pesantren kan begitu. Jauh atau dekat, akhirnya saya nggak ambil pusing. Kita punya Allah, saya punya Tuhan kan. Ketika saya punya pikiran begitu, membaik beberapa hari, suatu malam saya coba itikaf di masjid lah, di masjid. Itikaf, saya berdoa lama, kemudian hanya satu doa saya zikir lama, kemudian saya hanya satu berdoa, ya Allah, kalau memang di sekitarku ini ada seseorang yang memang engkau takdirkan akan jadi jodohku, maka tunjukkanlah. Begitu. Jadi doa saya. Doa sambari itikaf di masjid ya. Iya, mana ini sekarang itikafnya di waktu wifi cari jodohnya. Enggak, sebenarnya itu kan apa, doa iseng lah, bukan doa iseng ya. Sebenarnya doa cemas ini. Doa itu yang terpenting kan untuk kesehatan dan kesuksesan. Tetapi nggak tahu, saya ada doa apa, agak genit lah. Untuk mencari jodoh. Iya kan, Tuhan itu kan, waduh. Kata berarti nggak sabaran anak. Iya, kalau lebih baik untuk doa minta ilmu yang banyak atau kesuksesan dalam belajar. Kalau malah ada pertanyaan penasaran kira-kira jodohnya yang mana. Nah, akhirnya jadi seru adalah awal start cerita ini adalah malamnya saya berdoa, kemudian paginya waktu saya mau kegiatan ke pesantren kan begitu. Nah, ini berawal di pesantren juga cintanya. Iya, namanya bidadari. Karena santri ya. Iya. Malamnya saya itu bermimpi gitu. Saya bermimpi malamnya melihat seorang gadis. Jadi saya kayak film TV ya. Iya, jadi saya setelah Isya itu kan ya sekitar jam 9 itu kan berdoa, kemudian saya tidur. Pokoknya di dalam malam itu melihat seorang perempuan. Cantik Ustaz.
Iya pasti. Kalau cantik mungkin. Itu kemudian masih berlanjut, nggak selesai. Akhirnya saya bangun sholat subuh itu. Saya kok bermimpi melihat seseorang ya. Saya ingat agak sorenya itu petanya. Saya kan berdoa sama Allah, Allah tolong tunjukkan kira-kira siapa yang akan jadi jodoh saya. Tapi kok malamnya kok saya bermimpi tentang seseorang. Saya sudah agak saya kaitkan. Apakah ini memang yang terlihat itu adalah wajah jodoh saya nanti? Hasil dari itikaf di masjid. Allah mengabulkan. Kalau anak-anak ini itikafnya di mobil, di warung wifi Ustaz, Mobile Legend. Jadi itikafnya nanti dapatnya Mia gitu ya, lain. Sholat subuh saya kan ada aktivitas untuk ngasih bimbingan di pesantren gitu. Ada kegiatan. Nah, pesantren putra dan putri itu gerbangnya kan berhadapan. Iya kan, utara putri, selatan. itu kan putra. Kemudian saya lewat untuk mau kegiatan di pesantren putra itu. Nah, sambil angin semriwing ya, karena saya terlalu awal, jadi saya menunggu teman-teman yang lain duduk di depan gerbang itu. Nah, kebetulan dari gerbang pondok putri, pesantren putri itu keluar beberapa anak gadis, anak apa itu putri. Nah, yang kelihatannya pagi itu kan apa ya, kayaknya mau kegiatan itu apa ya, bahasa apa itu, roan ya, iya pagi itu ada kegiatan roan, jadi sudah bersih ya, bersih. Beberapa sapu mereka putri keluar, biasanya kan nyapu di halaman depan itu juga kayaknya. Nah, di antara beberapa santri itu wajahnya ada yang mirip dengan itu. Saya tadi akhirnya saya terpana ini. Iya, agak ya senang. Ustaz bikin baper tuh maksudnya. Semacam itu. Akhirnya saya cari tahu siapa dia, anak mana yang begitu. Nah, awalnya begitu Ustaznya. Jadi sebuah santri bidadari ya, memang aku menemukan bidadari di tengah-tengah santri putri. Saya berdoa kepada Allah, ternyata malamnya Allah memberikan trailer artinya. Sekilas terlihat wajahnya, kemudian kok pas berlanjut paginya ketemu dengan wanita itu. Akhirnya kata Allah, ya itu jodohmu, ayo ke sana. Jadi saya punya keyakinan mungkin ini yang ditunjukkan Allah. Oke. Dari kalau normal-normal aja ya Ustadz ini perjalanan cintanya. Tapi apakah sampai di situ kenalan terus jadian selesai Ustadz? Enggak selesai di situ. Banyak konflik yang terjadi. Banyak konflik. Nah, itu yang membuat cerita itu layak untuk dijadikan sebuah novel. Kemudian judulnya yang kedua itu adalah Bidadari Santri di dalam Kurung Syariat Cintamu dan Syariatmu. Nah, ini dia. Saya mau tanya ke Nisa dulu. Nisa, udah punya pacar belum? Belum. Kasihan. Udah kuliah loh. Semester 5 loh. Bentar lagi lulus loh. Besok aja dulu. Oh, itu yang dari belakang kayaknya ada yang teriak ya? Iya. Daftar gitu. Dari tim kameramen. Maaf, hasil iktikaf di masjidnya bukan kamu. Nisa, ya. Kira-kira kamu punya cerita yang indah nggak untuk diceritakan ya, kayak Ustadz Freddy ini? Siap nggak untuk membukukan ceritanya? Insya Allah siap. Siap Ustadz, jadi nanti bisa ditagih Ustadz. Saya mau nagih janjinya Nisa yang baca puisi tadi ya. Ya. Ini nanti Ustadz Freddy juga bisa menilai. Ini tulisannya sudah siap nggak Ustadz ini? Pemilihan diksinya udah tepat apa belum? Kemudian sudah sip, nanti bisa dikembangkan lagi. Silakan Nisa. Berdiri. Sambil lihat HP nggak apa-apa ya? Iya. Lihat HP boleh, nggak usah lihat tukang syuting ya? Iya. Ini Aminah sekolahnya kelas berapa? Atau sudah kuliah semua? Kelas 3?
ada yang SMK, ada yang Alia. Tentunya di Pondok Pesantren Sunan Reja, betul? Wong apa ngaduk? Judulnya Catatan Malam dari Hati Terdalam. Bisa berdiri? Berdiri? Bisa. Ini sudah berdiri? Sudah. Oke. Malam ini begitu terasa pekat, dan aku bertahan menyapamu dalam diam. Keheningan seakan memiliki jantung, denyutnya terasa satu persatu, membawa apa yang terucap sejenak berayun di udara, lalu bagaikan gelombang air di siang itu mengalir, sampai akhirnya berlabuh di hati. Perahu kertas itu, ia hanyut bersama arus air dengan kemalangannya. Ia tidak akan sampai di sebuah sandar yang ia tuju, karena ia tetap akan terkikis oleh derasnya aliran itu. Dan seketika ia akan lenyap dalam sendirinya. Hanyutku bersama arus itu membuatku canggung. Mampukah aku melalui aliran-aliran itu? Oh tidak. Kapal itu tiba-tiba datang dari hulu. Aku tidak tahu harus menepi di sudut yang mana. Hingga sang nahkoda itu beranjak keluar dari titik kapal. Ia mengambil perahu kertas dan penuh harap. Ia akan menjaga merawat perahu itu dan arus yang melenyapkanku. Aduh, tangan bisa. Ini kisahnya. Ini kalau inspirasinya didapat dari mana? Seandainya orang tidak tahu, mungkin ini menganggapnya oh ini kisah cinta. Padahal sebenarnya Lisa belum punya cinta ya. ini tentang persahabatan yang sering bertemu dengan seseorang cewek yang memang sejalan dengan saya. Dia mengambil saya, ayo bersama saya gitu. Oh, ada di sini? Enggak, di rumah. Oh, di rumah. Ya, Oke. Jadi inspirasinya didapat dari itu. Gimana Ustaz? Sudah Siap dibukukan. siap dibukukan. Ini adalah bukti bahwa santri, meskipun kita jadi santri, kita juga tetap bisa berkarya. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah atau orang tua yang ada di rumah, jangan takut lagi untuk memondok pesantrenkan anaknya, karena takut hanya ketika keilmuannya. Ini adalah salah satu bukti santri juga bisa melakoninya. Begitu Ustadz ya. Ustadz Freddy, ini ada cintamu versus syariatku. Kalau tadi sudah ketemu, jadi penasaran isinya ini Ustadz. Kalau tadi ketemu, sudah kenalan Ustadz ya, kemudian udah jadian Ustadz setelah itu? Oh, masih panjang ceritanya. Masih panjang. Jadi saya lebih akan saya Nah ini bagaimana pacarannya? Iya. Kan santri. Itu alasan kenapa saya harus menulis. Dan juga buat berpelajaran santri-santri itu. ya. Ada perbenturan antara cinta dan syariat itu. Kita harus bijaksana. Kita harus ada di tengah-tengah itu. Karena kita tidak bisa menghindari itu. Syariat wajib hukumnya bagi kita. Nah, namanya orang normal pasti akan ketemu namanya perasaan cinta. Nah, bagaimana kita menjadi seorang figur, seorang pribadi yang bijaksana, bisa di tengah-tengah itu, artinya syariatnya juga tidak dilanggar. Ya, cinta tetap bisa dicapai. Nah, seperti tadi itu, karena saya ditanya sama apakah boleh, saya tanya, ketika saya melihat seorang perempuan, ketika saya mau mengaji, berjalan ke pesantren, tujuan saya lurus. Setelah sholat subuh saya berjalan ke pesantren, ingin mengaji, ingin belajar yang lain. Tetapi di tengah perjalanan, siapa yang menyangka kalau saya akan ketemu dengan seseorang yang sesuai gambar di mimpi lagi. Itu bukan tujuan saya kan. Tujuan saya pagi berangkat itu kan bukan untuk melihat perempuan yang katanya maksiat, melihat perempuan, kan tidak begitu. Tetapi tanpa saya dilihatkan oleh Allah. Kalau bahasa saya begini, niat kita sudah betul, jelas kita dapat pahala. Nah, ada hal itu namanya kan bonus. Jadi bukan godaan ya. Iya, tapi yang dilihat kan masih sebatas kalau aurat kan begitu ya, kan ya, masih wajah, apa yang bisa dilihat kan berarti itu masih tidak ada masalah. Oke, jadi kita nanti jangan kemana-mana dulu saya. Ini pasti ini pemirsa yang di rumah penasaran. Terus kita jalanin syariat masih oke, Ya betul. pacaran
tetap bisa berjalan, bagaimana tipsnya kan? Tetap di Tadarus Budaya. Ya, terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap bersama saya di Tadarus Budaya. Oke pemirsa yang ada di rumah pasti sudah penasaran kan tentang konflik yang ada di buku ini. Kemudian bagaimana Ustadz Freddy membuat buku ini menjadi suatu cerita yang mampu semuanya. Ustadz Freddy, tujuan ini apa sih Ustadz? Satu, untuk mengabadikan kisah cinta saya. Mau menceritakan Mengabadikan kisah hidup saya. Jadi hidup hanya sekali, harus bermakna. suami saya di rumah dengar.
Sehingga dia juga menuliskan buku untuk saya. Nanti saya siapkan, nanti saya bantu siap untuk mentraining suami. Terus tujuannya selanjutnya? Ya itu tujuannya nanti satu untuk pribadi, bahwa kita harus menulis. Saya harus menulis karena saya ingin hidup 200 tahun lagi, 500 tahun lagi, bahkan 1000 tahun lagi, bahwa anak cucu cicit saya nanti akan membaca bahwa sebuah buku bahwa tahun 2019-2020 ada kakek buyut nomor berapa namanya Freddy Setiawan, pola pikirnya semacam ini, pemikirannya begini, ini. Jadi saya ingin jadi punya warisan ilmu di paling tidak ya Ustaz. Kemudian yang kedua itu untuk motivasi pribadi. Okay. Yang kedua adalah karena sesuai dengan judul juga, syariat versus cinta. Artinya ini akan dihadapi santri-santri yang begitu. Itu tadi, pasti. cinta itu adalah naluri ya. Kemudian kita selaku santri kan nggak mungkin kita menerapkan cinta seperti orang-orang yang nggak apa itu di luar santri yang jadi ya kita tahu lah ya, cewek sekarang jam 10 malam. Akhirnya kemudian jika ini saya merasa ini bagus, maka perlu di-transfer pengalaman semacam ini. Contoh satu, ketika saya sudah merasa yakin bahwa mungkin dia adalah jodoh saya, kan begitu. Apa saya kemudian ngajak di pinggir jembatan? Kan nggak mungkin. Itu berarti kan cinta, tetapi kan apa itu? Mengajak kan menghancurkan merusak kita masa depan cewek juga ya. Cinta lanjut, impian untuk menikah dengan dia lanjut. Akhirnya ketika liburan saya sowan kepada orang tua. Nah ini gentleman namanya Ustaz. Campur, nggak karu-karuan perasaan, pokoknya harus berani kan begitu. Hadapi orang tuanya. Ya, habis liburan ke rumah. Langsung diterima Ustaz? Tidak. Iya ya, artinya kita nggak langsung gitulah, kita silakan dengan apanya seperti itu. Tetapi yang tidak membuat tidak enak adalah keluarganya sudah punya calon. Itu kalau tukang ojek yang gitu langsung masak ya. Iya, ternyata udah menggebu, mimpinya sudah cocok, doanya cocok, ke rumah kok ternyata orang tua kayaknya sudah dia belum resmi tunangan atau enggak. Intinya ada seseorang yang ada pandangan lah. Ke situ kemudian kelihatannya keluarga sangat. Itu sama kisahnya tukang ojek nih Ustaz. Makanya agak menangis itu ketika Ustaz ngomong. Iya, syariat lagi kan begitu. Akhirnya saya patah hati, bahasa anak muda kan patah hati. Wah, jalan terjal menuju impian kan begitu. Tetapi kembali ke syariat lagi, saya nggak akan nekat.